Hai guys, melihat video barusan ya, menurutku Baradae itu tampaknya seperti seorang yang lugu, polos, dan dia meminta maaf dengan tulus kepada keluarga Yosua, dan penyesalannya itu bukan sinetron. Namun ada sedikit yang mengganjal ketika mendengar Eliezer membacakan surat usai sidang di PN Jaksel 18 Oktober yang lalu ya. Ia berkata bahwa dia hanyalah seorang anggota yang tidak berdaya untuk menolak perintah dari sang jenderal. Jika seorang Ricky Rizal bisa menolak perintah FS dengan alasan tidak kuat mental, saya sangat berharap Eliezer juga bisa menolaknya. Entah hal apa yang membuat Eliezer patuh, kita tak tahu. Saya hanya mencoba berandai-andai dengan berbagai asumsi. Mungkin Eliezer masih belum berpengalaman sehingga dia tidak tahu bahwa tidak semua perintah atasan harus dipatuhi. Atau dia sangat takut menolak perintah atasan dengan alasan mungkin dengan pemikiran mungkin akan mempengaruhi karirnya. Mungkin juga dia percaya penuh dengan cerita FS sehingga menaruh empati mendalam kepada nasib sang putri. Ngomong-ngomong, Baradae tahu nggak ya alasan apa sehingga dia disuruh menembak Yosua? Atau ada alasan lain yang belum terungkap? Apapun alasannya, nasi sudah menjadi bubur. JPU telah mendakwa Baradae dengan pasal pembunuhan berencana 340 bersama-sama dengan FS, PC, KM, dan RR. Terhadap dakwaan ini, Baradae tidak mengajukan keberatan. Roni Talapesi, sang pengacara, menyatakan bahwa ia punya beberapa catatan penting yang akan disampaikan pada sidang pembuktian nanti. Intinya, menurut Roni, kliennya tidak bisa menolak perintah yang diajukan FS dan PC untuk menembak Brigadir J karena Baradae sangat berada dalam tekanan. Penasaran ya guys? Walaupun bagaimana, kita harus mengapresiasi Baradae yang telah mengungkap peristiwa Magelang bukanlah tembak-menembak. Ini yang menjadi gate entrance kasus Brigadir J mulai terkuak. Hai guys, jika ada yang bertanya, apakah mungkin hukuman Sambo lebih ringan dari Baradae, mengingat Sambo hanya menyuruh sedangkan pelaku pembunuhan adalah Baradae sendiri. Albertina Ho, salah seorang hakim perempuan yang mendapat julukan Sri Kandi Hukum karena ketegasan, kegigihan, dan kecermatannya sebagai seorang hakim, berpendapat bahwa mastermind harus dihukum lebih berat dari orang yang disuruhnya. Di sini penekanannya bukan pada siapa yang melakukan, tapi siapa yang merencanakan. Jadi sekalipun aktor intelektual hanya diam saja atau ekstrimnya sedang santai di tepi pantai, tetapi tetap hukuman berat telah menantinya. Teori hukum pidana mengatakan bahwa seseorang yang menyuruh melakukan tindak pidana adalah pelaku, meskipun dirinya tidak berbuat apa-apa. Lalu bagaimana dengan sang pelaku sendiri? Apakah bisa bebas? Banyak faktor untuk memutuskan bebas tidaknya. Dilihat seberapa besar, seberapa berat pelaku itu berada dalam tekanan sehingga dia tidak bisa menolaknya. Silahkan baca 10 dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Baradae ya. Menurut saya dakwaan nomor 2 dan 3 adalah yang terberat. Mampukah Baradae membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh berada dalam suatu tekanan yang berat sehingga tidak berdaya menolak permintaan Sambo? Tentunya Sambo juga tidak tinggal diam kawan. Hakim akan menilai logis dan cocok tidaknya antara keterangan dan pembuktian yang tersaji di meja persidangan nanti. Dalam perkara yang sulit pembuktiannya akan digunakan keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti visum sebagai bukti petunjuk. Kejujuran, kejelian, dan keberanian para penegak hukum di negeri ini sedang dipertaruhkan. Mari kita saksikan dan kawal terus. Hai guys,
mantan hakim anggota kasus kopi sianida, Dr. Binsar Kruton, mengatakan dalam acara Rosi kemarin bahwa mengetahui motif dari suatu pembunuhan berencana sangatlah penting. Sampai sekarang motif sesungguhnya mengapa Verdi Sambo tega melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J belum terungkap juga. Demikian pula, PC sejak awal kemunculannya hingga status dia ditahan pun masih kekeh menyatakan bahwa dirinya ikhlas diperlakukan seperti saat ini, yang artinya bisa diartikan ya, ada orang yang menzolimi dia sehingga dia harus mengalami keadaan yang seharusnya dia tidak alami. Namun anehnya, dalam dakwaan milik terdakwa PC yang dimuat dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak disebutkan dengan jelas peristiwa awal yang melatar belakangi pembunuhan itu. Malah, yang tertera pada dakwaan itu justru berawal dari peristiwa saat PC memanggil Baradae. Untuk jelasnya, silahkan teman-teman baca sendiri bunyi dakwaan PC yang dimuat dalam website tersebut ya. Nanti saya tampilkan. Intinya, ada perbuatan Yosua yang dianggap tidak baik sehingga Kuat Ma'ruf mengusulkan kepada Putri untuk melaporkan kepada Verdi Sambo. Tetapi, lagi-lagi dalam dakwaan tidak disebutkan perbuatan kurang ajar seperti apa yang dilakukan Brigadir J. VT ini dibuat dengan menaruh harapan besar kepada ketiga hakim yang akan mengadili FSCS pada tanggal 17 sampai 19 Oktober 2022. Kiranya roh Tuhan ada pada para hakim untuk dapat memutus seadil-adilnya dan hikmat serta kejelian untuk mengungkap barangkali saja ada kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang ditemukan dalam persidangan nanti. Terima kasih.